Martial Peak 3497. Setelah menghabiskan sekitar 7 atau 8 hari di lantai 13, Stone Demon muncul di depan jendela lagi. Yang Kai baru saja akan mengatakan sesuatu yang menarik. Tetapi melihatnya muncul, dia tidak terkejut dan hanya mencibir. Haruskah aku turun lagi? Stone Demon memandangnya dari atas ke bawah sebelum mengangkat tangannya dan mengacungkan jempolnya. Wajahnya dipenuhi kekaguman. Tidak peduli apa, orang di depannya ini pasti orang yang luar biasa. Tidak ada yang pernah bisa membuat Saint Venerable berulang kali mengubah perintahnya dan meningkatkan intensitas hukumannya. Dari sudut pandang tertentu, manusia ini telah menciptakan era baru. Namun, lapisan ke-18 bahkan seseorang sekuat Stone Demon tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Seperti biasa, dia mengeluarkan tokennya dan membuka penghalang penjara es. Tidak perlu baginya untuk menangkap Yang Kai. Jadi dia hanya memberi isyarat padanya dan Yang Kai berjalan keluar. Penjara es di sekitarnya memiliki banyak wajah aneh dan kuyu. Semuanya adalah pengikut setia Yang Kai. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada Yang Kai setelah dia pergi, semua orang tahu bahwa dia akan hancur. Tidak ada persahabatan di antara mereka. Tetapi setelah beberapa hari mendengarkan cerita Yang Kai, mereka dapat menikmati diri mereka sendiri sambil menunggu kematian. Mengangguk sedikit, mereka berjalan melewati satu sama lain. Semakin dalam mereka pergi, semakin dingin lingkungan menjadi. Yang Kai diam-diam mencatat nomor itu dan bertanya, di lantai berapa saya tinggal sebelumnya? Iblis batu sepertinya berpikir bahwa Yang Kai pasti sudah mati. Jadi dia tidak mencoba menyembunyikan apapun dan hanya berkata, kali ini, aku mengirimmu ke lantai 18. Yang Kai mengangkat alisnya. Lalu ada berapa lantai? Lantai 18 adalah lantai terendah. Iblis batu meliriknya. Yang Kai memamerkan giginya. Saint, kamu benar-benar sangat menghargai saya. Iblis batu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika kamu tahu ini akan terjadi, kamu tidak akan bertindak begitu gegabah. Izinkan saya memberi kamu nasihat. Ketika kamu mencapai lapisan ke-18, cari tempat untuk duduk dan jangan mencoba melakukan apapun. Apalagi mencoba melawan. Dengan cara ini, semuanya akan berakhir lebih cepat. Oh benar, kultivasi kamu telah disegel sehingga kamu tidak akan bisa menolak apapun. Yang Kai menatapnya dengan curiga. Kamu pikir aku pasti sudah mati? Stone Demon tersenyum tetapi tidak berkomentar. Itu adalah lapisan ke-18 dari penjara es dingin Nether. Jika kamu masih bisa bertahan di sana, itu benar-benar tidak masuk akal. Melihat apa yang dia pikirkan, Yang Kai tidak terlalu memperhatikannya. Dia memperkirakan bahwa Beilimo hanya menggodanya dan tidak akan benar-benar mengambil nyawanya. Tetapi dia tidak perlu mengatakan apapun kepada orang lain. Sebagai gantinya, dia bertanya, apakah ada orang lain di lantai 18? Ya, iblis batu mengangguk. Semua mati. Mulut Yang Kai berkedut saat dia tetap diam. Setelah berjalan untuk waktu yang tidak diketahui, mereka akhirnya tiba di pintu masuk lantai 18. Iblis batu bahkan tidak memiliki niat untuk mengirim Yang Kai ke dalam. Alih-alih hanya membuka pintu masuk dengan token di tangannya dan melihat Yang Kai. Dia berkata, masuklah sendiri. Yang Kai melirik pintu masuk. Tetapi bahkan sebelum dia bisa masuk, dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Jika dia masuk, dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Memikirkan kekuatannya saat ini, dia bertanya-tanya apa kemungkinan dia bisa membunuh iblis batu ini. Pada akhirnya, dia kecewa. Dengan kultivasinya disegel, dia jelas bukan lawan Stone Demon. Tentu saja, jika dia membiarkan perwujudannya muncul dari manik batas misterius, akan mudah untuk berurusan dengan iblis batu ini. Meskipun budidaya Yang Kai disegel dan dia bahkan tidak bisa membuka cincin luar angkasa, perwujudannya masih bisa melarikan diri dari manik batas misterius. Namun, Yang Kai tidak siap untuk mengekspos kartunya ke Beilimo begitu cepat. Tidak dapat menahan, Yang Kai hanya bisa membenamkan kepalanya. Setelah Yang Kai melangkah ke lantai 18, iblis batu dengan cepat menutup pintu masuk dan pergi. Tampaknya tidak mau tinggal di sini lebih lama lagi. Lantai 18 sedikit berbeda dari yang dibayangkan Yang Kai. 17 lantai sebelumnya semuanya memiliki penjara es yang terpisah. Tetapi tempat ini tidak memiliki penjara es.
melainkan dunia putih yang luas. Begitu dia melangkah ke tempat ini, Yang Kai merasakan tubuhnya menegang saat lapisan es menutupi seluruh tubuhnya. Selain itu menjadi lebih tebal dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hukum es yang ada di mana-mana menyerbu tubuhnya melalui pori-porinya, menyebabkan Yang Kai merasakan sakit yang menusuk seolah-olah dia telah ditusuk oleh jutaan jarum. Hanya dalam beberapa saat, wajah Yang Kai sudah membiru dan bibirnya berubah ungu. Dia dengan cepat menggerakkan tubuhnya dan memecahkan es yang menutupi tubuhnya agar tidak membeku. Namun, begitu dia bergerak, ekspresinya mau tidak mau berubah. Karena dia menemukan bahwa di tempat terkutuk ini, pikirannya tampaknya agak terpengaruh, dan pikirannya sepertinya menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya saat dia menyadari bahwa bahkan jiwanya dapat terpengaruh oleh penjara lantai 18 ini. Untungnya, dia memiliki lotus pemanasan jiwa. Jadi dia tidak perlu khawatir jiwanya dibekukan. Rasa dingin yang dingin muncul dari benaknya saat dia menahan rasa dingin yang telah menyerang laut pengetahuannya, membuat pikirannya menjadi agak lebih jernih. Baru pada saat inilah Yang Kai punya waktu untuk memeriksa sekelilingnya. Omong-omong, tidak banyak yang bisa dilihat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sini. Juga tidak ada satu orang pun yang hidup. Yang bisa dia lihat hanyalah hamparan putih yang luas. Sepertinya ada sesuatu yang tidak jauh. Tapi dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Yang Kai berjalan ke arahnya dan ketika dia mendekat, dia menemukan bahwa itu adalah patung es. Itu bukan patung es yang diukir oleh seseorang, melainkan mayat yang membeku. Ini tidak diragukan lagi adalah ras iblis. Tetapi Yang Kai tidak tahu dari ras mana dia berasal. Sebelum dia meninggal, ekspresinya tenang, seolah-olah dia tidak mengalami rasa sakit. Tetapi Yang Kai tahu bahwa jiwa orang ini telah membeku. Jadi dia secara alami tidak dapat merasakan sakit. Adapun Demon Rache yang telah dikirim ke lapisan ke-18, kemungkinan besar mereka setidaknya adalah Raja Iblis tingkat tinggi. Benar-benar tidak jelas kesalahan apa yang mereka buat untuk mati di sini. Melihat sekeliling lagi, Yang Kai terkejut menemukan bahwa ada patung es yang sangat sering. Dan setiap patung es memiliki mayat di dalamnya. Beberapa tua, beberapa muda, beberapa pria, beberapa wanita kira-kira menghitung. Ada 30 atau 40. Dari mereka, tidak termasuk yang lebih jauh. Wanita gila ini, Yang Kai memamerkan giginya. Tidak heran jika Stone Demon mengatakan bahwa hanya ada orang mati di sini. Dan mereka benar-benar mati. Bahkan jiwa mereka telah dibekukan. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa bertahan? Bailey Mo tidak benar-benar ingin dia mati di sini. Bukan. Hati Yang Kai juga agak gugup. Meskipun dia adalah seorang Demon Saint, bagaimanapun juga dia tetaplah seorang wanita. Ketika seorang wanita menjadi gila, tidak ada alasan baginya untuk tidak melakukannya. Yang Kai sangat menyadari hal ini dan diam-diam memutuskan bahwa jika dia benar-benar mencapai titik di mana dia tidak bisa menolak, dia akan membiarkan perwujudannya menerobos penghalang dunia dari manik batas misterius dan menyeretnya ke dalamnya. Pada saat itu, dengan energi dunia dari manik batas misterius, dia mungkin bisa mematahkan batasan yang ditanamkan Bailey Mo. Namun, dengan cara ini, manik batas misterius pasti akan terlihat di mata Bailey Mo. Jika dia merebutnya, semuanya akan berakhir. Di dunia putih yang sepi ini, Yang Kai bahkan bisa mendengar detak jantung dan napasnya sendiri. Tidak ada lagi pendengar di sini yang membuatnya ingin bercerita. Jadi dia terus menggerakkan tubuhnya untuk memecah es di tubuhnya sambil berjalan-jalan. Tiba-tiba, ekspresi Yang Kai berubah. Dia tidak tahu apakah itu ilusi atau bukan. Tapi dia merasa seperti ada sepasang mata yang menatapnya. Pada awalnya, dia agak ragu. Tetapi seiring berjalannya waktu, perasaan ini menjadi lebih jelas. Yang Kai tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Tampaknya Bailey Mo benar-benar tidak berniat membunuhnya. Bahkan iblis batu yang menjaga penjara es tidak ingin memasuki tempat terkutuk ini. Jadi mungkin tidak ada orang lain selain Bailey Mo yang diam-diam bisa mengawasinya. Sebagai Demon Saint, dia seharusnya memiliki beberapa kemampuan. Menyadari hal ini, Yang Kai tiba-tiba merasa sedikit berani. Dan semua kekhawatirannya sebelumnya menghilang. Melihat sekeliling, Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan merasa paru-parunya ditusuk oleh aura dingin.
hampir membekukannya. Tetapi pada saat ini, dia tidak peduli dan mulai mengutuk. Itu masih vulgar dan ganas. Meskipun dia telah memarahi Bei Limo sebelumnya, itu hanya goresan kecil. Sekarang setelah Bei Limo memperhatikannya, dia akan memarahinya di depannya dan melihat berapa lama dia bisa bertahan. Selama beberapa hari terakhir, keterampilan Yang Kai lainnya tidak meningkat. Tetapi keterampilan memarahinya telah meningkat pesat, menyebabkan dia merasa agak kecewa dan frustrasi. Bagi seorang pria dewasa untuk mengutuk begitu banyak, itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Setelah mengutuk selama setengah hari, Bei Limo tidak menunjukkan reaksi. Di sisi lain, Yang Kai tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lapisan ke-18 memang lapisan ke-18, dan itu jelas tidak sebanding dengan lapisan ke-13 yang dia masuki sebelumnya. Dengan fisiknya yang kuat, setelah setengah hari, daging dan darahnya telah membeku, dan bahkan luka sebelumnya belum sepenuhnya sembuh. Sebaliknya, mereka menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Yang lebih mengejutkan Yang Kai adalah dia bahkan tidak merasakan kemarahan Bei Limo. Kutukan itu berangsur-angsur melemah dan bahkan menjadi agak lemah. Kelopak mata Yang Kai tertutup es dan dia hampir tidak bisa membuka matanya saat dia bersandar pada patung es, meratap di dalam hatinya. Jika Bei Limo tidak segera muncul, dia takut dia akan benar-benar mati dan perwujudannya harus mengambil tindakan. Setelah diam-diam memberitahu perwujudannya untuk melihat bahwa situasinya tidak benar, dia akan menariknya ke dunia kecil yang misterius. Kesadarannya menjadi lebih kabur saat kelopak matanya membuka dan menutup berulang kali. Meskipun mulutnya bergerak, tidak ada suara yang keluar, dan seluruh tubuhnya tertutup pecahan es, seolah-olah dia didorong untuk menjadi patung es. Tapi saat kesadarannya mulai memudar, kekuatan dingin tiba-tiba menyapu tubuh Yang Kai. Embun beku yang menutupi tubuh Yang Kai meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan kekuatan tak terlihat melindunginya dari gangguan dan pengaruh hukum es. Yang Kai tiba-tiba membuka matanya dan terkekeh. Aku tahu kamu tidak akan melakukan apapun pada raja ini. Perlahan berdiri, Yang Kai meregangkan otot dan tulangnya. Dengan perlindungan kekuatan ini, efek dingin di sini sangat berkurang. Melirik sekeliling, Yang Kai dengan dingin berkata, tunjukkan dirimu. Apakah ada gunanya menyelinap? Bersambung.